Sini Bu. Cepat ambil langsung ini. Biar pas nanti keluarnya. Ini coy. Itu coy, soalnya kan kita ada lagi istirahat coy. Kita mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Pagi, sangat semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Apa kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah makan sarapan? Udah. Sarapan apa aja? Nasi. Udah. Coba lihat senyuman kalian semuanya di pagi ini. Jangan mengalahkan senyum ibu kan? Udah. Ada kawan kalian yang tidak hadir? Ada satu orang. Siapa orangnya? Ya, sebelum kita memulai dulu belajar, kita awali dengan berdoa. Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Siapa tadi yang tidak hadir? Enggak, tuh absen dulu ya. Esya Humaira, Alia, Amna, Anissa, Aziza, Cuk Siti, Dwi, Fatin, Fitra, Payunis, Sa, Madilatul, Nakifatul Uswa, Najwa, Nazila, Nurhaliza, Nuri, Sadila, Sofia, Salsabella, Syifa, Vivi. Terangannya izin. Yunida dan Zaskia. Kenapa? Sakit. Kita yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai, kita mulai menyanyikan lagu wajib nasional Garuda. Mau berdirinya. Garuda Pancasila.
Nah, bentar ya, boleh tanya kita nih. Itu mau melihat bagaimana kalian mengetahui tentang materi yang akan kita tujukan hari ini. Ya, kita akan membahas tujuannya. Nanti kita bahas tentang ini. Dilihat ya di sini ya. Kalau mau dilihat ini nanti ke sini aja dilihatnya. Masing-masing diisi yang setahu kalian tentang itu. Jangan lupa buat namanya ya. Nah, boleh dilihat ini materi tentang ini kita akan membahas tentang materi zat aditif. Nah, ini adalah contoh darangan. Nah, tujuan dari hari ini kita belajar nanti yaitu yang pertama, kita mengetahui zat aditif itu apa dan manfaat zat aditif itu apa, dan kita akan mengetahui tentang materi manfaat dan ketidakmanfaatan dari zat aditif tersebut. Silakan dibuat ya. Kalau yang kurang jelas boleh kalian lihat di sini, boleh lihat di sini.
ibu mau periksa jawaban kalian. Ibu udah lihat jawabannya. Jawaban kalian luar biasa bagus. Terus ditingkatkan lagi ya. Nih, ibu di sana. Ya. Salah-salah. Udah siap untuk belajar? Kita masuk ke materi ini. Udah siap? Lihat semangat kalian gimana. Udah, ada bunyi kelompok nih. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ada A, B, dan C. Itu kelompoknya. Nih, kita mau coba kalian seperti dulu. Tahu ya? Dan ya, ingat. Kalau aku bilang-bilangnya tepuk, kalau ingat dong, tepuk semangat. Ya, ingat, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk fokus, Mengingat. coba sekali lagi. Tepuk fokus, nah, kalau itu ibu akan melanjutkan materi kita hari ini tentang zat aditif. Materi tentang aditif semester ganjil yang disusun oleh ibu sendiri. Ya, zat aditif adalah bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi makanan untuk tujuan tertentu. Memasak. Ya, memasak tuh mulai ya. Atau mau memasak dengan memasak yang namanya kue. Terus nama zat aditif nih dalam tambahan produk makanan. Tuh makanan minuman ya juga. Nah, ada dua dia zat aditifnya. Yang pertama zat aditif alami yang berasal dari tumbuhan. Nah, ini kan contohkan tadi berasal dari tumbuhan. Yaitu ada namanya daun pandan. Ada yang namanya daun jeruk. Pintar kalian. Ada yang namanya seledri atau daun dan
pemanis, ada nama penyedap rasa, pemberi aroma, pengental atau pengenyal. Yang pertama apa? Warna. Pengatur rasa aman, pemanis, penyedap rasa, pemberi aroma, pengental atau pengenyal. Ya, ini adalah contoh makanan yang menggunakan zat berwarna. Sering kalian makan? Sering. Nah, ini contohnya apa aja contohnya tersebut? Kue lapis. Kelompok nih. Yang kelompok sana, apa aja? Kelompok A. Ada telepon, ada kue lapis, bulu. Nah, kelompok D di tengah. Ada kue lapis. Ini apa nih? Ada Contoh ini berasal dari biasa di mana? daun pandan. Daun pandan, warna daun pandan. Ya. Terus yang kedua adalah contoh makanan menggunakan zat. Kalian lihat sendiri. Pengamannya apa aja? Kelompok C apa aja? Ada burger, sosis, Kelompok D apa aja di bawahnya? sosis, burger, bakso. Ya. Dan yang kelompok A apa aja ini? Contoh pengatur keasaman. Ada selai, ada coklat, ada jus. Ini apa yang kelompok C? Apa itu? Ada strawberry, ada jus, ada selai. Ya, contoh pemanis. Apa aja contoh pemanis ini yang bisa kalian lihat? Kuku Bima, Ya, minuman kemasan. Ya, kemasan. Ada namanya kita mengenal yang namanya pemanis yang berasal dari gula-gula. Kalian sering makan gula tuh? sering. Terus ada yang namanya kita mengenal nama seperti es krim. Atau kita sering pada produk minuman yang sering kalian mengenal boba-boba tuh. Ya, pemanis kan? Ya. Ya, ada nama contoh penyedap rasa. Nah, kita penyedap rasa ini sudah ada lihat tadi kan dari buku tadi ada penyedap rasa kita mengenal yang namanya Masako. Ya, MSG itu dia mengandung MSG. Nah, di situ ada namanya yang sering tiap hari kalian mungkin ada makan. Ya, mie instan. Ada namanya kalian makan atau yang kecap-kecap tuh. Karena kalau kalian makan pasti dengan campur tuh. Ya. Jadi campur. Udah yang mas makan yang namanya ini ada mini. Ada saus dalam tuh, ada kecap dalam tuh, ada asam satu kalau campur semuanya masuk ke dalam tubuh kalian. Itu penyedap rasa itu bertumpuk dengan uang. Nanti kita lihat apa yang manfaatnya, apa yang tidak manfaatnya. Nah, pemberi aroma. Aroma tuh. Apa yang beraroma? Daun 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 sirih. kayu manis. Ya, ini produk-produk buat yang namanya produk buatan zat aditif buatan tuh. Kita mengenal namanya daun saset nama pandan. Yang mengalami, yang kalau mengalami ambilnya di kebun aja, kebun kalian atau nanam. Ya seperti ini yang alami. Tapi yang tidak alami, yang pakai dalam Botol. Yang nama contoh pengental atau pengental pengenyal. Sering makan agar-agar. Sering. Nah, namanya sirup. Sering. Tapi pengental. Nah, coba baca beberapa efek samping dengan mengkonsumsi zat aditif adalah. Coba yang kelompok A. Reaksi alergi, warna atau
Pasti pernah. Nah, efeknya apa? Kalau terlanjur kalian makan, itulah efeknya dari makanan itu. Contohnya pengawet. Ini. Yang apa yang terjadi? Yang pertama adalah sistem pencernaan kalian. Kalian sering makan makanan kalian. Ini dia yang tiba-tiba udah kok makan makanan kalian perut sakit. Kenapa? Ini dia efek dari ini, efek anti mikroba. Contohnya apa makanan kalian itu apa aja? Nah, kalian tuh suka makanan kalian yang namanya ikan tuh kalian tuh sate. Makanan lain lagi. Apa makanan lain lagi? Kayak mini dampluk tuh. Itu mengandung namanya pengawet. Nah, ini lagi mengandung asaman. Kalian makan nih, udah tuh kalian pakai namanya asam yang begitu. Apa bahasa kita cuka? Nah, ini efeknya. Apa yang terjadi yang paling parah? Resikonya kanker. Nah, apa itu? Kalian yang namanya sering makan yang namanya pengental agar yang tidak higienis. Nah, ya, lebih baik kita agak-agak kita buat di rumah, makanan di rumah. Ini apa aja nih? Jangan kita makan sirup kan. Yang pertama itu pencernaan, udah tuh diare. Udah tuh mulas. Udah sakit perut, mulas lagi. Nah, ada lagi tuh dan bagian sensitif lainnya. Yang ini ada di pewarna buatan, ini rentan kita kulit kita gatal-gatal. Jadi bagaimana kok aku makan ini suka gatal? Nah, ini. Nah, coba baca semuanya. Efek samping zat aditif dapat bervariasi tergantung pada jenis dan dosis zat aditif yang dikonsumsi serta sensitivitas individu. Setiap orang mungkin merespon zat aditif dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan secara seimbang dan membatasi asupan zat aditif. Nah, sekian dan terima kasih. Kalian pahami materi ini? Ada pertanyaan untuk Ibu? Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C? Nggak ada? Tidak ada. Nggak ada. Udah paham lah? Ada. Ibu akan memberi kalian tugas LKPD dari Ibu. Ya, masing kelompok tolong diisi LKPD-nya. Ada pertanyaannya gitu. Sudah kalian isi? Nah, nanti presentasi ke depan. Buat nama-nama kelompoknya ya. Nama-nama kelompoknya dibuat. Juga ada kemarin. Di atas. Ya. Buat nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya di paling atas boleh atau di belakang boleh juga. Ulangi. Atau belakang boleh juga. Mohon kerjasamanya kawannya saat ini ditanya di sini, ditanya di sini.
kerjasamanya. Buka buku halaman 50. Buku cetak ada halaman 51 tentang zat aditif. Ya, halaman di buku cetak ada halaman 51 tentang zat aditif. Halaman 51.
Boleh maju semuanya.
Kalau udah mau kopi dulu presentasi ke depan. Kopi presentasi hasil jawaban dari LKPI-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan, makanan apa sajakah yang mengandung zat aditif alami dan makanan apa sajakah yang mengandung zat aditif buatan. Aditif alami, buah naga, blueberry. Aditif buatan, mie sedap, bakso, sirup. Berdasarkan data tersebut, kelompokkan zat aditif alami dan buatan yang terdapat dalam makanan atau minuman yang kamu teliti. Aditif makanan, buah naga, blueberry, mie sedap, dan bakso. Aditif minuman, sirup. Bagaimana dampak negatif berbagai jenis zat aditif terhadap kesehatan manusia yang ada di dalam makanan atau minuman yang kalian ambil? Sakit kepala, kulit merah, berkeringat, rasa kebas dan terbakar di mulut, serta mual. Udah 1, 2, 3 udah selesai. Lihat eksekusinya. Soal jawaban 1 apa? Coba baca yang kelompok lain. Orang lain cara bagi buat dia baca. Hasil pengamatan, buah naga warna tidak ada, pemanis tidak ada, pengawet juga tidak ada, penyedap dan pengental tidak ada, pengatur keasaman tidak ada. Mie sedap warna tidak ada, pemanis tidak ada, pengawet ada, penyedap ada, pengental tidak ada, dan pengatur keasaman ada. Blueberry tidak ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental dan pengatur keasaman. Bakso pewarna tidak ada, pemanis tidak ada, pengawet ada, penyedap ada, pengental tidak ada, pengatur keasaman ada. Sirup pewarna ada, pemanis, pengawet, penyedap tidak ada, pengental ada, pengatur keasaman ada. Udah yang alami apa? Buah naga dan blueberry. Di mana kelompok A sama kelompok C? Siap. Banyak sekian. Ada pertanyaan dari kelompok A sama kelompok C? Tidak ada. Tidak ada. Apa sudah selesai kelompok C? Ya, kita apresiasi dulu kelompok B. Nah, terima kasih untuk kelompok ada penutupnya dari kelompok B atau kesimpulannya dari pertanyaannya LKPD. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kelompok
mengandung ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, tidak ada penyedap, ada pengental, dan ada pengatur keasaman. Sarden. Sarden ada pewarna, tidak ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada penyedap, tidak ada pengental, dan ada pengatur keasaman. Blueberry ada pewarna, ada pemanis, tidak ada pengawet, tidak ada penyedap, tidak ada pengental, dan tidak ada pengatur keasaman. Coca-Cola ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, tidak ada penyedap, tidak ada pengental, dan ada pengatur keasaman. Itu jawaban LKPD dari kelompok 1, di mana kelompok B dan C ada pertanyaan dari kelompok untuk kelompok A tidak ada, sudah jelas, tidak ada sanggahannya. Kata kelompok B dan C tidak ada sanggahan. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih buat coba presentasi dulu kelompok. Dan terakhir adalah kelompok C. Nah, presentasinya kelompok C. Itu apa senyum kali senyum lah, kita semangat suaranya harus tuh. Nah, senyum ya. Kelompok C kita semangat. Mana senyumnya? Nah, di kelompok C mempresentasi tentang LKPD dengan zat aditif. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C. Kami sendiri bernama Siti Zulaika dan di sebelah kanan saya bernama Amna Nuralis Betisha, Yunisa Mulia, juga Kusnatul Ramiza. Di sini kami akan membahas hasil pengamatan zat aditif alami dan zat aditif buatan. Di sini terdapat buah naga. Buah naga adalah zat aditif alami. Dia tidak mengandung pewarna, pemanis tidak ada, dan pengawet juga tidak ada, penyedap, pengental, pengatur massa juga semua tidak ada. Di sini juga ada mie sedap. Pewarna tidak ada, pemanis tidak ada, pengawet penyedap ada, pengental tidak ada, pengatur keasaman juga ada. Blueberry adalah zat aditif alami. Dia tidak mengandung pewarna, pemanis, pengawet penyedap, pengental atau pengatur keasaman. Sambal di sini adalah zat aditif buatan. Dia mengandung pewarna, pemanis, pengawet penyedap, pengental, pengatur keasaman. Daun pandan adalah zat aditif alami. Dia tidak mengandung apapun, pewarna, pemanis, pengawet penyedap, pengental ataupun pengatur keasaman. Tidak mengandung satupun. Ada senggahan apa namanya? Daun pandan tadi. Katanya tadi kelompok C apa? Tidak ada warna ya. Gimana? Ada kelompok A sama kelompok B. Ada senggahannya tuh. Senggahannya tidak ada. Ada apa namanya pewarna. Berwarna daun pandan itu warna kan? Udah warna wangi. Dan selanjutnya Analisis. Berdasarkan hasil pengamatan, makanan apa sajakah yang mengandung zat aditif alami
sini kami akan menjelaskan yang mana saja zat aditif alami dan zat aditif buatan. Buah naga, blueberry, daun pandan, ubi jalan, kunyit, wortel itu adalah zat aditif alami. Mie sedap, sambal, kerupuk, sirup, ale-ale, sardenis itu adalah zat aditif buatan. Dan nomor 2, berdasarkan data tersebut, kelompokkan zat aditif alami dan buatan yang terdapat dalam makanan atau minuman yang kamu teliti. Di sini kami telah meneliti buah naga, blueberry, daun pandan itu adalah zat aditif alami. Sedangkan mie sedap, sambal, kerupuk, sirup, sardenis itu adalah zat aditif buatan. Minuman, ale-ale, jus, marimas itu adalah aditif buatan. Dan dampak negatif zat aditif atau zat alami adalah mengalami gejala sakit kepala, kulit memerah, keringat, dan rasa kebas. Dampak yang parah adalah detak jantung cepat dan tidak normal, kulit sulit bernafas, muka bengkak. Jadi kesimpulan dari kami adalah teman-teman jangan terlalu sering mengonsumsi makanan zat aditif alami, zat aditif buatan, karena itu tidak sehat untuk kesehatan teman-teman sekalian. Sekian dari kami, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu menyimpulkan bahwa yang dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C itu masing-masing ada yang namanya kelebihan dari kalian. Yang kelompok A itu sama dengan ada pengenalan, tapi tidak ada yang namanya kesimpulan. Kelompok A. Dan kelompok B itu tidak ada namanya kalian apa? Perkenalan. Dan kelompok C itu tidak ada namanya kesimpulan, tapi ada salahnya di saat yang namanya salah daun dan pandan. Jawabannya itu kelompok A itu bagus, kelompok B juga bagus, dan kelompok C itu bagus. Apresiasi buat kalian sendiri. Nilai ibu itu ibu sangat menyukai dengan kelompok C, itu karena kelompok C itu kesimpulan yang ibu butuhkan. Nah, dari awal mereka dari salam sampai penumpukan. Dan materinya itu pembahasannya sangat jelas. Nah, jadi kalian harus belajar tentang kelompok C. Dan kelompok C begitu juga, kalian harus mempertahankan, kalian harus meningkatkan yang namanya pengalaman kalian itu atau pemateri kalian atau pengetahuan kalian. Dan B dan C itu juga. Ya, aku buat kekurangan di sini nih. Kekurangannya di sini. Jadi pas presentasi selanjutnya minggu depan kalian tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, kelompok A gitu juga. Kalian harus meningkatkan kelompok A, B, dan C harus meningkatkan diri itu. Nah, kelompok itu boleh nilai untuk kelompok kalian itu luar biasa semuanya. Nah, nanti penilaian ibu itu kelompok yang C itu 90. Kelompok B 80. Dan kelompok itu dibilang 7,5. Tapi nanti di presentasi ke depan, ulangan ke depan, kalian di video itu lebih baik lagi ke depannya, lebih semangat lagi untuk belajar, lebih semangat untuk pengetahuannya tentang presentasinya, semuanya.
selanjutnya begitu juga. Kalian harus paham tentang materinya, pengetahuannya, apa yang harus. Kalau bisa sering tanya sama ibu, ibu, saya harus bagaimana? Saya harus ini ibu jawabannya ini benar nggak? Ibu ini masalah ini jawabannya begini nggak jawabannya? Ibu nanti kasih gimana? Ibu bagaimana hasilnya seperti ini? Nah, berfokus sama B, wajib paham yang ibu bilang. Nah, kalau paham, kalian pasti yang tahu yang namanya tujuan pelajaran hari ini. Tujuan pelajaran hari ini pasti di KPD ibu udah buatkan. Tujuannya apa hari ini? Yang pertama itu apa? Tujuan kita lebih mengetahui zat adiktif alami dan adiktif buatan. Nah, di situ ada di situ. Jadi KPD di situ ibu ada buat yang namanya tujuan pelajarannya. Nah, apa tujuannya? Yang pertama itu adalah menjelaskan zat adiktif. Kita menjelaskan zat adiktif. Ingat zat adiktif itu apa? Kelompok C. Zat aktif adalah zat adiktif zat tambahan makanan, dan minuman. Kalau zat adiktif buatan, zat adiktif yang dibuat secara kimia. Ya, contohnya apa? Iya, sedap. Ya. Ya. Kalau contohnya yang alami, wortel. Itu. Terus yang kedua, tujuan pelajaran hari ini apa? mengidentifikasikan macam-macam zat adiktif. Ya, zat adiktif itu yang ibu paparkan tadi ada berapa? 2. Itu macamnya cuma perbedaannya 2. Yang pertama yang kalian ingat, yang pertama ya kita mengenal yang manis. Yang kedua ada yang namanya Warna. Yang ketiga Penyedap. pengawet. Pengawet. Penyedap, pengawet. Memberi aroma. Ada berapa? Ada 6. Iya, ada 6. Yang ketiga tujuan kita hari ini apa? Menjelaskan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman. Iya, penggunaan zat adiktif. Makanan dan minuman. Yang keempat, Dan keempat menyebutkan beberapa contoh zat adiktif. ya contohnya kalian udah sebutkan tadi kan? Nah. Seperti daun pandan, buah naga. Dan terakhir adalah tujuannya apa? Dapat menjelaskan pengaruh zat adiktif terhadap kesehatan. Ya, pengaruh zatnya apa? Kalau makan yang namanya MSG, kalian terkena apa? Kalau makan masaku tuh, kalian masakan Sakit kepala, kulit memerah, berkeringat, Mau kalau udah tahu, kita melakukan tugas secara mandiri ya, kalian mandiri. Termasuk buat sendiri ya. Jawabannya yang ada kertas itu. Dan soal yang pertama adalah soal yang pertama. Kalau soal yang pertama, yang membuat ikan asin itu dari apa? Garam itu mengandung titik-titik. Yang kedua,
kedua, zat buah asam itu zat buah asam atau belimbing, termasuk ke titik-titik zat titik. Yang ketiga, soalnya ada 3 ya. Gula merah termasuk zat titik-titik. Siap? Sudah, Bu. Sudah? Sudah siap? Sudah. Berhubung azan zuhur sudah ada, kita tunggu azan dulu. Sebentar lagi kita akan membeli namanya es pudding. Azan zuhur bentar lagi ya, kan dulu lagi dengan azan zuhur di masjid. Kita lanjutkan sebentar lagi tentang materi yang selanjutnya akan bahas. Terima kasih sudah Kak. Azan dulu ya.
soal tadi. Oke. Minggu depan kita bahas tentang minggu depan kita bahas tentang materi sistem peredaran darah. Darah manusia. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelum kalian kan udah zuhur nih, Bu lihat membuat kalian kalau sambil dengar ibu apa itu. Kalau ibu bilangnya ketawa 3 kali berarti kalian ketawa 3 kali. Kalau ketawa 2 kali 2 kali. kalau ketawa 1 kali 1 kali. kalau ketawa tanpa senyum Pas senyum atau tanpa suara. senyum gimana ketawanya? Masih suara tuh. Nah, kalau lagi. Tanpa Atau tanpa suara. Kamera semuanya. senyum doang. Gini doang. Ya, let's go. 1, 2, 3. Ketawa 3 kali. Ketawa 2 kali. Ada yang salah? Ada? Ada baru jadi tidak ada? Ulang lagi ya. Ada diri nih. Dia kagak konsentrasi. Itulah kalau jam-jam udah luhur ini udah gitulah. Ketawa. Ulang lagi. Ketawa 3 kali. Ketawa 2 kali. Ketawa 1 kali. Ketawa tanpa bersuara. Ada suaranya jadi. Coba bangun. Udah. Nah, ini kan ya. Ingat ya. Kalau kanan, ingat ya. Balikannya ya. Kalau kanan, kiri. Kalau kiri, Kanan. kalau kanan, Kiri. nah, ada mulai ya. Ya. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. 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 Kiri dari belakang. Kiri apa tadi? Nah, kan ada konsentrasi. Udah. Udah. Silakan duduk kembali. Nah, konsentrasi. Silakan konsentrasi. Nah, apakah hari ini pelajaran menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kalau yang menyenangkan, mana suara senyumnya? Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Buat kalian, semoga materinya masuk ke kalian. Dan nanti kalau mudah kalian nilainya sampai ke selanjutnya itu benar semua. Sampai selanjutnya itu darinya itu belajarnya harus penuh dengan senyum, suara